atau lebih tepatnya tinggal di dojo tempat Kyoshiro tinggal, ayah dari Kuina sang rival sejatinya. Zoro yang setiap hari sewaktu kecil berlatih begitu keras agar bisa mengalahkan Kuina, tetap saja harus merasakan kekalahan dari Kuina setiap bertanding dengannya, sampai-sampai seorang Zoro harus menangis karena kalah terus-menerus. Rekor kekalahannya gak tanggung-tanggung loh guys, langsung 2000 kekalahan, 2000. Kuina pun menghibur Zoro bahwa wanita pun begitu lemah. Kelak setelah dewasa pasti Zoro bisa mengalahkannya. Zoro marah dengan perkataan Kuina tersebut. Dia pun berjanji akan terus bertarung dengan Kuina sampai salah satu dari mereka menjadi ahli pedang terkuat. Tapi sayang, impian Zoro untuk mengalahkan Kuina tidak akan pernah terwujud dan tersampaikan karena ajal menjemput rival sejatinya. Kuina diketahui meninggal dunia karena terpeleset dari tangga. Impian Kuina untuk menjadi ahli pedang terkuat pun dilanjutkan oleh Zoro. Zoro bertemu dengan sang kapten yang kebodohannya sudah gak ada obat lagi guys, saat dirinya sedang diikat di tiang hukuman oleh angkatan laut. Luffy saat itu tidak tertarik pada Zoro. Tapi setelah Luffy tahu apa yang menyebabkan Zoro terikat, serta siapa Zoro sebenarnya, Luffy jadi tertarik dan sangat menginginkan dirinya menjadi salah satu anggotanya. Setelah itu, kita bisa melihat sendiri Zoro dengan terpaksa harus bergabung dengan Luffy. Ya pastilah gabung, pilihannya kan antara mati tertembak atau join. Zoro adalah seorang pendekar yang menggunakan 3 pedang, 2 di tangan, 1 di mulutnya. Yang pertama, Wado Ichimonji adalah pedang pertama yang menemani Zoro dari awal cerita sampai sekarang. Serta jangan lupakan, pedang Wado Ichimonji merupakan pedang yang punya histori kuat tentang impian Kuina dan Zoro. Lanjut ke pedang Sandai Kitetsu, merupakan pedang yang didapatkan gratis dari uji nyali guys. Serta disebut sebagai pedang terkutuk yang penuh dengan banyak misteri. Dan terakhir adalah Susui, pedang yang didapatkan dari pertarungan epik melawan Ryuma di Arc Thriller Bark, dan sebagai pengganti pedang Yuzbashiri yang telah hancur. Serta jangan lupakan, pedang Susui juga merupakan harta nasional negeri Wano. Roronoa Zoro juga mempunyai keunikan yang mustahil ada karakter di One Piece bisa mengalahkannya. Keunikan tersebut ialah dirinya bisa tersesat dimanapun, kapanpun, dan dalam posisi apapun dengan sangat mudah. Bahkan jalan yang hanya lurus dan searah, Zoro bisa-bisanya tersesat guys. Bahkan yang terbaru, naik di punggung hewan bersama Luffy di Wano, ajaibnya Zoro bisa hilang. Sampai-sampai semua anggota SHP tidak akan membiarkan Zoro jalan-jalan sendirian. Walaupun setelah time skip 2 tahun lewat latihan yang keras tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit akut Zoro. Zoro juga adalah juaranya untuk malas-malasan guys, serta punya kemampuan tidur dalam keadaan apapun, entah itu mau kapal lagi goyang, ada monster ataupun badai. Seorang Zoro tidak akan pernah bergeming dari kemampuan tidur no jutsu ini. Walaupun memiliki sifat malas yang hebat, Zoro adalah seorang yang sangat peduli pada teman-temannya. Serta dialah yang paling menghormati keputusan sang kapten. Dirinya juga yang dengan tegas mengingatkan sang kapten saat Luffy berencana mengajak kembali Usopp yang telah keluar dari SHP saat di Water 7. Roronoa Zoro adalah seorang figur yang jika di SHP Crew ada julukan wakil kapten, maka dirinya lah yang panas menyandangnya. Walaupun Zoro saat bergabung dengan Luffy dikarenakan keterpaksaan, tapi guys,
Seiring berjalannya chapter demi chapter, semua fans pasti setuju bahwa Zoro lah yang paling loyal di SHP Crew. Mengapa bisa begitu? Zoro pernah menanggung beban Luffy di Artillery Bark, serta fans pasti tidak melupakan kata-kata Zoro, "Tolong ambil nyawaku" sebagai ganti kepalanya. Bukti bahwa dirinya sangat menghormati sang kapten guys. Walaupun nyawa taruhannya asal untuk melindungi Luffy, dirinya rela memberikannya. Dan kita tidak akan pernah lupa seorang Zoro membuang harga dirinya yang tinggi, bersujud kepada Mihawk agar bersedia melatihnya untuk menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi teman-temannya dan juga mengalahkannya suatu saat. Dan jika ditotal, Zoro bersujud sampai 2 kali hanya karena Luffy. Pertama saat bertemu Kuma, dan kedua saat bertemu Mihawk. Agar dapat memiliki gelar pendekar pedang terkuat di dunia, Zoro pun harus memiliki lawan dengan kemampuan pedang yang juga kuat pula. Berikut Mimin sebutkan lawan-lawan yang kelak menurut Mimin wajib Zoro hadapi untuk mencapai impiannya tersebut. Fujitora. Sayang sekali saat di Arc Dressrosa tidak jadi bertarung secara total. Padahal Mimin sangat menantikannya waktu itu. King, komandan dari bajak laut Kaido dengan nilai buronan yang Mimin yakin lebih tinggi dari Jack. Kenapa Zoro harus melawannya? Karena memang lawan Zoro terlihat lebih pantas adalah King daripada Orochi. Karena King sama-sama pengguna pedang. Dan Mimin gak pernah lupa kalau Zoro pernah berucap tertarik dengan pedang yang bisa mengeluarkan api kepada Luffy. Mungkinkah ini foreshadow Oda Sensei kalau Zoro akan melawan King? Karena King terlihat jelas memang bisa mengeluarkan api. Shiryu, salah satu dari komandan Yonko Blackbird, pengguna pedang juga, dan pemakan buah iblis Suke-Suke no Mi, yang bisa menghilang itu loh guys. Mimin punya feeling bakal sangat seru jika Zoro dan Shiryu benar-benar ketemu nantinya. Mihawk, ya tepat sekali, gurunya sendiri juga harus dilawan oleh Zoro, dan bakal Mimin tungguin nih momen badass. Kapan lagi bisa lihat adegan pertarungan guru dan murid terdahsyat di dunia One Piece, di jagat One Piece, wes pokoknya One Piece lah. Si botak dari Gorosei, ingat kan dengan kakek-kakek yang berkacamata pegang pedang? Menurut Mimin, musuh terakhir bagi Zoro adalah kakek tersebut. Terlihat dari postur tubuh dan ukuran pedangnya saja udah bikin Ichikiwir. Misteri tentang Zoro yang masih menjadi perdebatan fans. 1. Luka di mata kiri setelah time skip 2 tahun. 2. Kyutoryu, jurus yang dikeluarkan saat melawan Kakushi P9 dan Kuma guys. 3. Bandana hitam Zoro. Para fans masih belum ada yang tahu histori ini ikat kepala. 4. Daya tahan tubuh yang anti banting. Masih ingat saat Kuma mentransfer rasa sakit Luffy ke Zoro? Di perdebatan sono sini katanya berhubungan dengan jurus Kyutoryu. 5. Zoro memiliki masa lalu yang masih rahasia layaknya Sanji. Ini spekulasi para fans guys. Nami berasal dari desa Kokoyashi. Sebagai catatan, desa Kokoyashi bukanlah tempat lahir asli Nami guys. Karena Nami diadopsi oleh seorang wanita mantan angkatan laut bernama Belmere ketika menyelamatkan Nami saat masih bertugas sebagai angkatan laut. Dan Nami mempunyai seorang kakak bernama Nojiko. Nami, Nojiko, dan ibu angkatnya Belmere hidup rukun bersama saling menjaga satu sama lain. Desa tempat tinggal Nami sangatlah tentram dan damai. Tetapi semua itu tak berlangsung lama ketika kedatangan bajak laut Arlong mengubah kehidupan Nami secara total. Bahkan menjadikannya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Arlong menguasai lautan dengan memanfaatkan Nami setelah merenggut nyawa ibu angkatnya tercinta. Belmere meninggal guys. Kehidupan dan kedamaian Nami setelah Arlong datang menyebabkan dirinya harus bekerja menjadi pencuri dan penipu bertahun-tahun lamanya untuk mengumpulkan uang sebagai tebusan untuk membebaskan desanya tercinta dari bayang-bayang Arlong guys.
邪魔をするの。もうすぐ全てがうまくいくのに。もうすぐ。 Ada hal unik tentang Nami yang jarang diperhatikan oleh fans. Sebenarnya kita sudah dikenalkan karakter Nami di episode pertama One Piece, tapi saat itu belum ada kesempatan bertemu sang kapten, dan masih misterius siapa dirinya saat itu guys. Permulaan pertemuan sekaligus awal bergabungnya Nami menjadi nakama kedua Luffy adalah saat di kota Loguton, tempat di mana Luffy mendapatkan konflik pertama dengan Buggy si badut nyentrik. Ketika Nami melihat sosok yang kuat seperti Luffy, Nami pun sangat antusias dan bersedia menjadi navigator untuk sang kapten. Sebagai catatan, saat itu Nami hanya memanfaatkan Luffy agar ambisinya mengumpulkan uang untuk menembus desanya dari cengkeraman Arlong tercapai lebih mudah. Hah? 誰だお前? 私は海賊専門の泥棒ナミっていうのねえ私と組まない? Tapi ketika di Arlong Park, akhirnya Nami dengan tulus ingin bergabung dan menjadi bawaan seorang yang akan menjadi raja bajak. Nami memiliki sifat yang sangat ditakuti semua SHP Crew. Dia sangat menyukai yang namanya uang. Dirinya lah yang mengatur semua keuangan SHP. Kalau gak diatur, gak kebayang kelompok bajak laut paling gila ini bisa melanjutkan perjalanan atau tidak. Karena kaptennya saja kalau urusan makan, perutnya bagaikan jurang tak berujung. Nami juga adalah karakter yang paling ditakuti Zoro guys. Kok bisa takut? Itu dikarenakan Zoro masih punya hutang yang berbunga-bunga sama Nami. Jika Zoro melawan, ucapan sakti kata hutang dari Nami sudah cukup membuat Zoro menyerah. Dame. Serta jangan lupakan, bagi Nami harta karun adalah prioritas utama. Jika Nami mendengar kata harta karun, dia tidak segan-segan memaksa trio monster SHP untuk mencari harta karun tersebut. Bila perlu menghajar mereka bertiga supaya mau menuruti permintaannya. Gak bisa. Walaupun Nami memiliki sifat yang identik dengan mata duitan gila harta, semua itu dilakukannya untuk mencegah sifat boros yang dimiliki sang kapten guys. Karena yang namanya perjalanan keliling lautan kan butuh dana juga sob.
Nami adalah seorang sosok yang sangat spesial di mata para kru, serta mendapatkan prioritas perlindungan pertama. Dirinya lah yang paling banyak mengeluarkan air mata di sepanjang 21 tahun One Piece menemani fans. Di balik sifat pelit dan mata duitannya, kasih sayang Nami sangatlah tulus kepada seluruh anggota SHP guys. Apalagi terhadap sang kapten, kasih sayang yang dimilikinya bukanlah kasih sayang seorang pasangan yang dimabuk cinta layaknya buah Hancock kepada Luffy. Lebih dari itu, karena kasih sayang yang ditunjukkan Nami kepada SHP kru dan Luffy adalah murni layaknya menyayangi keluarga kandungnya sendiri. Karena begitu kuatnya perasaan Nami terhadap kru SHP, Oda Sensei sampai memberikan kemampuan spesial bagi Nami guys, yaitu bisa mengajar anggota terkuat SHP sampai babak belur. Bahkan Luffy yang seorang pemakan buah iblis karet yang harusnya tidak mempan dengan pukulan biasa, sanggup babak belur lewat pukulan-pukulan Nami. Dikarenakan pukulan Nami langsung mengenai mental dan jiwanya Luffy. Oda sendiri yang bilang loh guys. Satu, Nami sangat serakah dan kejam jika menyangkut masalah uang ataupun harta. Apapun akan dilakukan olehnya walau itu tantangan yang berat sekalipun. Masih ingat bukan saat di Aquisman Island kita ditunjukkan betapa mengerikannya Nami jika menyangkut harta berlimpah. 2. Selain Nico Robin, Nami ternyata merupakan karakter terpintar di SHP Crew guys. Juga termasuk 3 bajak laut terpintar dari East Blue. Udah tahu apa belum masalah ini? 3. Nami ternyata pernah menagih 100.000 berry untuk setiap orang yang melihatnya telanjang. Padahal ini momen terjadi karena Nami sukarela menunjukkannya guys di Arc Alabasta. 4. Hanya Nami satu-satunya kru SHP yang pernah dipakaikan topi jerami Luffy oleh Luffy sendiri guys. 5. Walaupun yang paling lemah dari segi kekuatan, faktanya dialah yang paling berkuasa di SHP. 6. Nami merupakan nakama pertama sebelum Zoro yang dikenalkan di manga dan animenya. Ingat, hanya dikenalkan lewat tampilan saja, belum bertemu Luffy saat itu guys. 7. Robin sudah dianggap kakak oleh Nami. Dan ada juga misteri yang menjadi perdebatan fans tentang Nami guys. 1. Apakah Nami punya haki observasi? Karena dia bisa merasakan keadaan cuaca secara instan. 2. Asal-usul Nami dan orang tua Nami yang sebenarnya siapa? Usopp berasal dari desa Sirup yang terletak di East Blue. Dia adalah anak dari Yasop, seorang sniper hebat yang merupakan anggota bajak laut Shanks. Demi bergabung dengan Shanks, Yasop meninggalkan anak dan istrinya tercinta. Setelah kepergian Yasop, ibu Usopp terus mengalami sakit-sakitan yang makin hari makin memperparah kondisi kesehatannya. Usopp kecil yang khawatir dan sangat menyayangi ibunya tercinta, tak ingin ibunya kehilangan senyum dan kebahagiaannya walau kondisinya seperti itu. Demi memberi semangat kepada ibunya agar cepat sembuh, Usopp mulai berbohong mengenai kedatangan ayahnya Yasop, dan itu dilakukannya berulang-ulang agar senyum ibunya tak hilang. Namun, akhirnya ibunya meninggal dunia sebelum kebohongan Usopp soal kedatangan ayahnya menjadi kenyataan. Sejak kehilangan ibu tercintanya, Usopp mulai menceritakan kebohongan kemana-mana yang kelak seperti yang kita tahu dan bikin merinding. Satu persatu kebohongan dijadikan kenyataan oleh Oda Sensei. Usopp juga sangat sering menceritakan kebohongannya kepada Kaya. Gadis inilah yang memberi kapal Going Merry secara cuma-cuma guys. Seorang gadis yang menderita penyakit dan harus diam di rumah sepanjang hari. Usopp juga membuat kelompok bajak laut yang bernama Bajak Laut Usopp. Anggotanya adalah Ninjin, Tamanegi, dan Piman. Mereka bertemu di desa Sirup, tempat tinggal Usopp, karena keperluan untuk mencari kapal agar bisa lebih pantas disebut sebagai bajak laut. Maklum saja, kapal pertama Luffy saat itu bisa dibilang sebagai rakit atau bisa jadi rongsokan. Bahkan Zoro sampai bingung dan stres sendiri melihat kocaknya sang kapten ketika menunjukkan kapal pertama SHP tersebut guys. Lagian sebagai calon bajak laut yang di masa depan akan menjadi sangat besar, kan harus punya kapal yang besar juga.
Kembali lagi saat Usopp pun bertemu Luffy, dan seperti yang biasa dia lakukan kepada semua penduduk desa sirup, dia juga berbohong dengan cerita-ceritanya kepada kelompok Luffy guys. Walaupun pengenalan Usopp kepada sang kapten hanya lewat kebohongan semata, tapi akhirnya Usopp resmi menjadi kru dari SHP karena kepercayaan Luffy dan sifat pemaafnya yang luar biasa kepadanya. Usopp adalah seorang penembak jitu, atau lebih kerennya kita sebut saja seorang sniper, yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya guys. Dirinya lah satu-satunya sniper di dunia One Piece yang menggunakan ketapel sebagai senjatanya. Usopp punya impian yang terlihat sangat ambigu dan tidak terlalu jelas dibandingkan seluruh kru SHP, karena impiannya hanya untuk menjadi orang paling berani. Padahal kalau kita melihat Usopp yang sekarang, sepertinya impiannya sudah tercapai bukan? Kita juga tahu, sebelum time skip 2 tahun, Usopp mungkin adalah anggota terlemah di antara trio terlemah SHP. Tapi dengan tekad yang kuat karena tidak ingin menyusahkan serta menjadi beban teman-temannya lagi, Usopp tidak menyanyiakan pesan epic Luffy 3D2Y yang dilihatnya di Konyus, dan memulai latihan selama 2 tahun di pulau yang penuh dengan tumbuhan-tumbuhan aneh serta mematikan. Berkat latihan 2 tahun tersebutlah Usopp punya amunisi peluru yang sangat unik dan keren, bernama Pop Green. Dan sekarang kita tahu sendiri, Usopp bukanlah kaleng-kaleng lagi. Sebagai seorang sniper, kemampuan Usopp juga harus dibuktikan bukan hanya lewat kebohongan yang selalu Usopp banggakan kepada siapapun. Sebagai contoh, betapa mengerikannya tembakan Usopp untuk masalah tembak-menembak. Di Arc Enies Lobby, kita dibuat bangga dengan Usopp yang identik dengan sifat penakut, membakar bendera pemerintahan dunia guys. Dengan tembakannya sebagai tanda perlawanan secara nyata, bajak laut topi jerami melawan pemerintahan dunia. Serta tidak lupa jasa seorang Usopp terkenang selalu di Arc Dressrosa, menyelamatkan semua penduduk dan bajak laut yang diubah menjadi mainan oleh Sugar. Dan masih teringat dengan jelas bukan momen paling keren Usopp menembak Sugar dari jarak yang sangat jauh, yang hampir tidak kelihatan oleh mata. Bahkan mustahil senjata biasa bisa mencapainya. Seorang Usopp berhasil mengenai sasaran dengan tepat serta membangkitkan haki observasi yang sudah lama tertidur pada dirinya. Dan kerennya lagi, sudah ke level haki observasi yang bisa melihat aura, atau biasa disebut haki observasi tingkat lanjutan. Pasti masih membekas di ingatan para fans momen paling memilukan bagi Usopp sekaligus sang kapten Luffy, yaitu saat seorang Usopp tidak ingin merelakan Going Merry untuk diganti dengan kapal baru untuk menemani perjalanan dan petualangan baru oleh sang kapten. Usopp dengan tegas menolak dan malah menantang duel Luffy untuk hak kepemilikan atas kapal Going Merry. Tentunya seperti yang kita tahu, bahkan tanpa diprediksi juga, kemenangan ada di pihak Luffy. Tapi yang menjadi sangat dramatis dan membuat momen saat ini terjadi adalah air mata mereka berdua yang tidak tega satu sama lain saling menghajar kawan yang telah menemani baik suka dan duka, bahkan saling tertawa dan bercanda. Karena kita tahu di sepanjang perjalanan, Usopp dan Luffy adalah orang yang paling banyak membuat kita semua bahagia dan tertawa lepas guys. 捨てて先へ進めばいい。メリー号に見切りをつけるんだ。俺にもそうしろよ。Tak cukup di situ saja, kita bahkan dibuat merinding sendiri dan baper ketika melihat sifat pemaaf sang kapten dan kesadaran Usopp untuk meminta maaf, bahkan sampai memohon pada Luffy untuk memaafkannya akan kesalahan yang dilakukan. Membuat fans sangat senang dan Mimin yakin ada sebagian fans yang menangis sambil tersenyum saat Usopp kembali lagi bergabung bersama SHP Crew. Tawa, sedih, senang ada di wajah semua kru SHP pada momen tersebut guys. Kekuatan persahabatan yang begitu dalam dan kuat telah ditunjukkan seorang Usopp kepada para fans. Perasaan ingin melindungi serta dengan tulus ingin membantu Luffy menjadikannya sebagai raja bajak laut, menjadikannya pantas menjadi salah satu legenda di SHP Crew. Bahkan namanya saja telah melegenda di Angkatan Laut dan Negeri Dressrosa sebagai God Usopp. Walaupun impian Usopp adalah menjadi orang paling berani, tapi tak ada salahnya Mimin berikan lawan pada Usopp yang juga mempunyai kemampuan sebagai penembak jitu, sama seperti di episode Zoro, yang Mimin berikan daftar prediksi musuh yang akan dihadapi.
Yuk kita cek siapa musuh utama yang harus dikalahkan oleh Usopp. 1. Musuh misterius di Wano. Ini memang hanya sekedar harapan saja, tapi semoga saja di Wano ini ada seorang dari bajak laut Kaido yang memang jago dalam sniper guys. Dan kalau ada, mungkin inilah titik awal Usopp untuk menggapai titel sniper terbaik di dunia. 2. Yasop. Tepat sekali, memang dia adalah ayah Usopp sendiri, dan wajib Usopp mau tidak mau untuk dihadapinya kelak. Sekedar bocoran, Yasop bisa menembak antena semut dari jarak 100 meter tanpa melukai si semut. Bayangin saja kalian lihat semut dari jarak 100 meter guys, kira-kira kelihatan nggak? Nggak mungkin kan? Nah, sedangkan Yasop bisa melihatnya dan menembak hanya antena semutnya saja. GG dah, wajib diajak mabar PUBG nih. Bang Alex pasti kalah. 3. Van Augur, salah satu komandan Yonko brengsek, dan kelihatannya dialah musuh utama bagi Usopp untuk melindungi pertarungan-pertarungan teman-temannya saat bertarung dengan Blackbird secara besar-besaran kelak. Ini hanya prediksi saja ya. Usopp juga punya fakta menarik yang wajib diketahui oleh fans guys. 1. Kebohongan Usopp banyak yang telah menjadi kenyataan. Contohnya bertemu ikan emas, bertemu Cerberus, bahkan yang terbaru punya banyak pasukan. 2. Angkatan laut pernah tak mengetahui nama Usopp, tentunya sebelum Akt Dressrosa terjadi. 3. Usopp mengenalkan gelang karet ke penduduk Skypiea. 4. Usopp sudah resmi dikonfirmasi memang memiliki haki observasi lewat databook terbaru. Fever Cut guys. 5. Anti-negative hollow, musuh alami dari si cantik Perona. Bahkan Perona ketakutan setengah mati sampai pingsan saat dikerjai oleh Usopp dengan palu ajaib. Sanji berasal dari Not Blue, atau lebih tepatnya tinggal di kerajaan Girma 66. Dia adalah anak dari pasangan raja dan ratu kerajaan Girma 66, yaitu Vinsmoke Judge dan Vinsmoke Sora. Dia punya saudara kembar lainnya bahkan sampai 4, termasuk Sanji sendiri guys. Para saudaranya beserta ayahnya sangatlah kejam kepada Sanji, dikarenakan dia adalah sebuah kegagalan dari eksperimen yang direncanakan Judge untuk membuat kelahiran anak-anak Sora menjadi tak berhati manusia dan menjadikan mereka semua pembunuh. Untung saja ibunda Sanji meminum obat yang mencegah hal itu terjadi, walaupun hanya satu anak yang berhasil lahir dengan hati tulus dan emosi seorang manusia, yaitu Sanji sendiri. Tapi bagi Vinsmoke Sora, Sanji adalah sebuah bukti bahwa ibundanya sangatlah mencintai anak-anaknya sendiri. Sora rela meminum obat yang bisa membuatnya melemah hingga akhirnya meninggal dunia hanya untuk membuat anak-anaknya tak menjadi monster. Sejak kehilangan ibu tercintanya, kehidupan Sanji semakin parah hingga dirinya memutuskan untuk kabur dari kerajaan Girma 66 dengan bantuan kakak tercintanya, Reiju. Perpisahan ini membuat Mimin merinding sendiri guys. Lanjut, setelah kabur, Sanji akhirnya ditemukan oleh Zeff yang sebenarnya kita mengenalnya sebagai sosok seorang ayah yang sebenarnya bagi Sanji. Dialah yang merawat, mendidik, memasak, dan melatih Sanji untuk bertarung dengan kakinya. Oleh karena itulah Sanji sangatlah menghormati Zeff layaknya dia menghormati ibu kandungnya sendiri, yaitu Vinsmoke Sora. Omae, ore wo tasukeru tame ni jibun no ashi. So. Mereka bertemu di restoran Baratie, sebuah restoran terapung yang ada di lautan East Blue. Saat itu Luffy secara tak sengaja mampir ke restoran Baratie sekaligus sambil mencari koki yang bisa memasak ketika Luffy dan lainnya melakukan perjalanan di lautan. Dan kita diperlihatkan kalau Sanji punya jabatan penting sebagai asisten kepala koki di Baratie ini guys. Dan Luffy saat itu bekerja sebagai pelayan sableng sementara di restoran Baratie. Jadi Sanji patut bangga karena pernah punya status yang lebih tinggi dari kapten kita. Walaupun awalnya Sanji menolak Luffy ketika pertama kali diajak, tapi setelah Zeff menceritakan keinginan Sanji yang sebenarnya untuk bisa melihat Grand Line kepada Luffy, Zeff meminta Luffy untuk membawa Sanji bersamanya guys. Pas saat pembicaraan tersebut, Sanji mendengar semuanya dan akhirnya seperti yang bisa kita lihat hingga saat ini, Sanji lah orang kedua setelah Zoro yang bersedia memberikan nyawanya sendiri untuk sang kapten.
Sanji adalah seorang koki kapal di SHP Crew. Dirinya lah yang bertanggung jawab dalam mengatur jadwal makan dan konsumsi semua kru SHP guys. Serta kelihatannya Sanji juga yang mengatur anggaran untuk masalah keperluan dapur. Walaupun jabatannya hanyalah sebagai koki kapal, Sanji ternyata sangatlah kuat dalam bertarung. Tak seperti Zoro ataupun Usopp yang memakai senjata, Sanji mewarisi gaya bertarung dari Zeff, yaitu tendangan-tendangan mematikan dan sangat keren, bahkan sampai bisa membuat api loh guys. Ditambah lagi ketika after time skip ini, kita melihat sendiri kalau Sanji juga punya beberapa kemampuan baru. Misalnya saja haki observasi dan haki armamen. Tapi yang membuat banyak fans cukup terkejut adalah ternyata Sanji bisa berjalan di udara. Selain pintar memasak dan bertarung, ternyata Sanji adalah sosok lelaki idaman untuk semua wanita yang ada di dunia nyata. Kenapa bisa begitu? Selidik demi selidik, selain karena mesumnya yang bisa bikin fans tersenyum bahkan tertawa, ternyata yang membuat Sanji sangat dicintai wanita itu dikarenakan prinsip lelaki sejati yang dipegang teguh olehnya, bahwa dirinya tak akan pernah sekalipun melukai wanita, baik secara fisik dan mental. Wow, memang bener real man dah si Sanji ini. 男は女を消しちゃならねえ。そんなことは恐竜の時代から決まってんだ。 Serta jangan lupakan, si koki mesum kita ini ternyata punya impian yang nantinya berhubungan erat dengan tujuan Luffy menjadi Raja Bajak Laut, yaitu untuk melihat All Blue, sebuah lautan di mana semua ikan dari berbagai lautan di One Piece ada di situ. Tapi uniknya, ternyata Sanji juga jadi satu-satunya kru yang punya lebih dari satu impian. Kocak lagi impiannya guys. Impian kocak pertamanya adalah memakan buah iblis Suke-Suke no Mi, buah iblis yang bisa menghilangkan penggunanya guys. Lalu dilanjut lagi ke impian berikutnya yang katanya sudah terpenuhi, yaitu melihat All Blue dalam versi Putri Duyung. Hade. バラティを出た時より泣いてんな。 見つけたぞ。 Pastinya masih sangat membekas di ingatan para fans momen paling membuat adrenalin naik turun. Bingung antara harus sedih atau marah ketika Sanji untuk pertama kalinya berani menantang sang kapten. Bahkan lebih parahnya, tendangan andalan Sanji di mode penuh api membara dilancarkan secara langsung ke wajah Luffy. Dan yang paling parahnya, Luffy sama sekali tak melawan karena dia tahu Sanji tak bermaksud melakukan hal tersebut guys. Kita pun tahu sebenarnya Sanji melawan Luffy sampai berani melawannya seperti itu dikarenakan dirinya tidak ingin melibatkan teman-temannya ikut terlibat dalam masalah keluarganya dan Big Mom, serta yang pasti tak ingin kaptennya menjadi bawahan orang lain. Dan Luffy sepertinya sadar akan hal tersebut. 一緒に海賊やろう。 Tak cukup di situ saja, para fans dibuat kembali merinding luar biasa ketika melihat dan mendengar ucapan Luffy bahwa dirinya tak akan bisa menjadi Raja Bajak Laut tanpa Sanji. Sanji yang mendengar hal tersebut menangis tak terbendung guys, sambil mengingat kebersamaannya bersama teman-temannya, terutama sang kapten. Untung saja ketika Sanji tahu kebenaran yang terjadi di Whole Cake Island tentang pernikahannya, kita bisa melihat kembali sosok pemaaf Luffy yang luar biasa. Luffy memaafkan Sanji yang telah membohonginya, menendangnya, bahkan membiarkan sang kapten kelaparan secara nyata. Kekuatan persahabatan yang begitu tulus dan kuat telah ditunjukkan seorang Sanji kepada para fans. Perasaan ingin membuat impian sang kapten untuk menjadikannya sebagai Raja Bajak Laut secara nyata. Dan demi itulah Sanji rela mengorbankan apapun, walaupun harga dirinya, bahkan nyawanya sendiri untuk kapten kita, Monkey D. Luffy. ルフィは海賊王になる男だ。 Walaupun kita ketahui sendiri Sanji hanyalah seorang koki kapal, tapi dia termasuk trio monster dalam SHP Crew. Jadi tak ada salahnya Mimin berikan lawan yang kuat pada Sanji yang akan dihadapinya kelak di sepanjang cerita One Piece yang masih tersisa ini guys. Yang pertama, Queen. Semoga saja di Wano ini jika sudah mengalahkan Peg One dengan mode Power Rangers, Mimin berharap semoga saja Sanji memang benar akan melawan Queen yang merupakan salah satu bencana Kaido. Dikarenakan Queen adalah seorang Okama dan kita tahu sendiri 2 tahun di Pulau Kamabaka adalah neraka bagi Sanji. Jadi sudah saatnya Sanji melampiaskan amarahnya kepada seseorang di Wano ini, dan yang paling cocok adalah seorang Okama, yaitu Queen. Yang kedua, Borsalino. Ya, tepat sekali. Dia adalah admiral dengan kekuatan buah iblis cahaya dan sangatlah kuat. Kenapa dia juga termasuk harapan musuh yang harus dihadapi Sanji? Itu dikarenakan cuplikan di anime yang menunjukkan kalau Sanji dan Kizaru bertarung. 3. Avalo Pizarro atau Vascal Suit.
Kemungkinan salah satu komandan dari Yonko brengsek dan Mimin bingung siapa yang pantas dihadapi Sanji kelak, tapi Mimin sih lebih berharap antara Pizarro dan Vasco saja. 4. Si bule dari Gorosei. Ya, Mimin berharap Sanji akan menghadapi musuh paling greget dari salah satu Gorosei, sama layaknya Zoro yang Mimin harapkan akan melawan Saitama Gorosei. Dan untuk Sanji kelihatannya pantas melawan Gorosei yang punya tampang bule dan postur tubuh layaknya petarung yang mengandalkan kakinya. 1. Sebenarnya nama Sanji pada awalnya direncanakan Oda Sensei adalah Naruto, bukan Sanji. Tapi karena tetangga sebelah udah ngambil nama itu, jadi gak jadi deh. 2. Karakter Sanji bukan diambil dari referensi bintang film Leonardo DiCaprio, tapi dari Steve Buscemi saat memerankan film Reservoir Dogs. 3. Sanji tak pernah sakit seumur hidupnya. Dalam artian sakit sebenarnya loh guys, bukan sakit hati karena mantan. 4. Sanji tak akan pernah memukul wanita, bahkan dalam game sekalipun. Jangankan di anime atau manga guys, di dalam game saja bernama Pirate Warrior kalau gak salah, yang memang harusnya pemain bisa menggunakan Sanji untuk menghajar lawannya, Sanji tetap tidak akan menghajar karakter wanita. 5. Warna rambut Sanji sama dengan orang tuanya, yaitu berwarna kuning, karena tidak terpengaruh eksperimen yang dilakukan oleh ayahnya. Tony Chopper berasal dari kerajaan Drum, atau lebih tepatnya kerajaan Sakura saat ini guys. Dia awalnya hanyalah seekor rusa kutub berhidung biru yang diasingkan rusa kutub lainnya karena keanehan pada hidungnya. Tapi semuanya menjadi berbeda bagi Chopper si rusa kutub hidung biru ketika dirinya memakan buah iblis Hito no Mi. Chopper yang awalnya hanya hewan, kini telah menjadi rusa kutub yang bisa bicara. Tubuhnya pun menjadi besar seperti manusia dan berpikir layaknya manusia pada umumnya. Berkat buah iblis Johan yang dimakannya guys. Sadar karena dirinya bisa bicara, Chopper mencoba untuk berteman dengan manusia. Tapi sayangnya penduduk sekitar yang melihat sosok Chopper yang seperti itu malah ketakutan dan menyebut Chopper adalah monster. Bahkan tak segan-segan penduduk melukai Chopper dan mencoba ingin membunuh Chopper guys. Chopper yang sedang terluka akhirnya berpas-pasan dengan Dr. Hiluruk, seorang dokter nyentrik yang pengetahuannya dalam dunia pengobatan sangatlah minim. Dr. Hiluruk yang melihat Chopper terluka tanpa basi-basi langsung menghampiri Chopper dan mencoba untuk menolongnya guys. Tentu saja awalnya Chopper melawan dan menghajar Hiluruk, karena sebelumnya yang menembaki dan melukainya adalah manusia sama layaknya Dr. Hiluruk. Setelah luka Chopper diobati oleh Dr. Hiluruk, sejak saat itu pula dirinya untuk pertama kalinya bisa merasakan kasih sayang dari seorang keluarga guys. Karena baginya Hiluruk adalah seorang ayah yang tulus dan penuh kasih karena telah berhasil merawat dan mendidik Chopper untuk selalu menolong orang lain. Bahkan kasih sayang Hiluruk pada Chopper sangatlah luar biasa. Apalagi saat dirinya meninggal adalah momen paling epik bagi semua fans One Piece. 病んだ国民の心もきっと救えるさ。なぜに泣くドルト。Sejak Chopper kehilangan sosok seorang ayah dalam hidupnya, dirinya memutuskan untuk menjadi dokter yang sesungguhnya dengan cara belajar dari Dr. Kureha dan berjanji akan menyembuhkan segala macam penyakit karena dia tak ingin kehilangan lagi orang yang disayanginya menderita bahkan sampai meninggal karena sebuah penyakit. Mereka bertemu di kediaman Dr. Kureha. Saat itu Luffy sedang mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit Nami yang semakin parah. Tapi uniknya pertemuan pertama mereka berdua adalah pertemuan antara pemburu dan hewan buruannya. Karena saat itu Chopper dikira Luffy hanyalah seekor rusa kutub yang bisa dimakan. Untung saja berkat kebodohan Sanji dan Luffy mereka sadar kalau Chopper adalah unik dan memutuskan untuk mengajaknya menjadi salah satu anggota bajak laut tergokil ini guys. Chopper sempat beberapa kali menolak karena dirinya selalu berprasangka negatif bahwa dia seorang monster, aneh dan berhidung biru lagi. Tapi semenjak Luffy membuktikan keseriusannya mengajak Chopper, Chopper jadi ingin ikut melihat lautan yang luas bersama Luffy dan kawan-kawan. Dan akhirnya seperti yang kita ketahui sendiri, jika untuk menolong Luffy dan menjadikannya sebagai raja bajak laut, Chopper rela menjadi monster yang sesungguhnya. 昔人間になりたかったのは仲間が欲しかったからだ。俺ルフィの役に立つ怪物になりてえ。そうか。
Chopper adalah seorang dokter kapal di SHP Crew. Dirinya lah yang paling bertanggung jawab dalam kesehatan dan merawat semua kru guys, ketika mengalami sakit tentunya. Walau dia seorang dokter, tapi Chopper juga bisa dibilang seperti ilmuwan karena dirinya juga bisa membuat rumble ball yang sangat berguna untuknya, bisa merubah bentuk tubuhnya menjadi bermacam-macam agar bisa efisien saat bertarung. Ini sebelum time skip. Dan setelah time skip, Chopper membuat kejutan bagi kita semua karena tanpa rumble ball, Chopper bisa bertransformasi ke berbagai bentuk. Uniknya semuanya terlihat baru, dan tentu saja perubahan yang membuat fans terkesan adalah perubahan Chopper saat ke Kung Fu Point. Selain menjadi dokter kapal dan pintar bertarung, dirinya juga termasuk dalam trio kocak yang ada di SHP Crew guys, dan juga termasuk trio terlemah. Untuk trio terkocak ada Luffy, Usopp, dan Chopper. Untuk trio terlemah ada Nami, Usopp, dan Chopper. Juga jangan lupakan kalau Chopper telah menjadi idola banyak fans One Piece dikarenakan keimutannya dan kepolosannya yang tak ada tandingannya guys. Bahkan bisa dibilang Chopper itu mirip seperti maskot di SHP Crew. Dijadikan merchandise apapun kalau ada Choppernya pasti sangat laku keras, terutama bagi fans One Piece guys. Chopper juga merupakan salah satu anggota SHP yang selalu menanggapi berbagai hal dengan hati dan penuh dengan ekspresi. Entah itu karena ketakutan ataupun karena terharu. Di sepanjang perjalanan kita juga melihat sendiri bahwa Chopper memang bisa kita sebut sebagai karakter yang sangat mudah untuk menangis guys. Bahkan sadar atau tidak sadar kita juga pernah dibuat terharu oleh Chopper. Spoiler saja ya, Arc Drum Kingdom, perpisahan Chopper dan perpisahan Dr. Hiluruk. Dan si dokter imut ini juga punya impian sama halnya anggota kru SHP yang lainnya. Ditambah lagi impian Chopper sangatlah mulia guys, yaitu mengobati berbagai macam penyakit. Atau bisa juga diartikan kalau Chopper sama saja bilang kepada kita semua, tak ada penyakit yang tak bisa diobati. Mantap bener dah si Chopper ini impiannya guys. Bagi yang mungkin sedang sakit hati, bisa juga mencoba obat dari Chopper guys, barangkali berhasil. Chopper adalah sosok seorang yang berperan sangat penting di SHP karena tugas yang diembannya sebagai dokter kapal bukanlah main-main. Kepeduliannya untuk selalu menolong siapapun, baik itu musuh ataupun teman yang baru dikenalnya, patut diacungi jempol 4 guys. Bahkan ketika di Arc Panghazard sendiri, kita bisa menyaksikan sendiri amarah Chopper terhadap eksperimen tak manusiawi Caesar dan berniat tulus mengobati anak-anak hasil eksperimen liar Caesar guys. Kasih sayang Chopper kepada Luffy juga bisa dibilang sangatlah spesial. Apalagi ditambah fakta terbaru kalau Chopper sudah tak malu lagi dengan dirinya yang dikatakan monster oleh banyak orang. Karena Chopper sudah bilang sendiri, walaupun pada awalnya Chopper diberkahi Hitohitonomi untuk mencari teman, tapi tujuannya sekarang Chopper untuk membantu Luffy, dirinya tak masalah menjadi monster itu sendiri. Kedekatan antara Chopper dengan Luffy pun sangatlah akrab, sudah seperti kakak dan adik, saling terkagum-kagum melihat hal yang baru dan unik. Bisa dibilang ada rasa kekaguman mendalam Chopper kepada sang kapten, karena berkat Luffy lah dirinya bisa mengenal lautan yang luas, bertemu banyak orang, bahkan banyak orang yang telah diselamatkan Chopper sepanjang perjalanan Chopper bersama SHP dimulai. Kasih sayang dalam balutan persahabatan yang begitu tulus telah ditunjukkan seorang Chopper si rusa kutub berhidung biru kepada para fans guys. Perasaan ingin membuat impian sang kapten untuk menjadikannya sebagai raja bajak laut secara nyata, dan demi itulah Chopper tak peduli lagi jika dirinya disebut lagi sebagai monster, karena membantu Luffy meraih impiannya adalah yang paling utama. Chopper berulang tahun pada 24 Desember dan usia Chopper after time skip adalah 17 tahun. Chopper mengalami perubahan kekuatan yang cukup drastis setelah time skip. Awalnya dia memerlukan bantuan obat Rumble Ball agar bisa mengontrol kekuatan perubahannya, dan itu sangat membuat kekuatan Chopper terkuras sangat cepat. Berbeda setelah time skip terjadi, Chopper bisa melakukan transformasi ke bentuk apapun tanpa harus memakan Rumble Ball guys. Bahkan Chopper bisa menjaga kesadarannya sendiri ketika berubah menjadi Monster Point.
Chopper adalah satu-satunya kru yang memiliki bentuk paling imut di antara yang lainnya, dan dia juga satu-satunya kru yang merupakan hewan. Hal ini membuat pihak Angkatan Laut membuat bounty poster khusus untuk Chopper guys, bukan sebagai anggota kru, tapi sebagai hewan peliharaan untuk SAP. Bahkan harga buronan Chopper saja 100 berry, hanya cukup buat beli permen Kopiko. Ya, tentunya selain bisa berbicara dengan sesama rasnya yaitu rusa, Chopper juga ternyata paham semua bahasa hewan guys yang ada di One Piece. Tapi yang bikin penasaran Mimin, apakah Sea King juga termasuk? Chopper selama perjalanan bersama SAP sama sekali tak pernah menunjukkan ketertarikan pada wanita. Bahkan melihat Nami telanjang after time skip saja, Chopper bagaikan bocah yang tanpa dosa sama sekali guys. Tapi ketika di Pulau Zoo saat bertemu Sukuming, dia bertemu dengan salah satu ras Sukuming yang menyerupai rusa bernama Milky. Dan setelah digarcu sedikit oleh Milky, sang dokter hebat kita tiba-tiba saja gelagatnya jadi mirip Sanji. Mungkinkah ini cinta pada pandangan pertama ya? Nico Robin berasal dari desa Ohara yang berada di wilayah West Blue. Di desa ini mayoritas penduduknya adalah arkeolog dan sarjana yang haus akan ilmu pengetahuan. Awalnya desa ini merupakan tempat yang sangat damai dan penuh dengan kebahagiaan. Tapi kemudian semuanya berubah ketika penyelidikan rahasia Dr. Clover, Ibu Robin dan beberapa sarjana Ohara lainnya tentang Poneglyph dan Void Centauri terungkap oleh pemerintahan dunia. Tak disangka Robin yang saat itu masih kecil, lebih tepatnya masih berusia 8 tahun guys, harus mengalami kejadian paling menyeramkan sepanjang hidupnya, yaitu kehilangan ibu tercinta Nico Olivia dan seluruh warga Ohara, baik yang dikenalnya ataupun tidak, beserta seluruh desanya di bumi hanguskan dengan Buster Call. Dan saat itulah wilayah Ohara lenyap dari peta dunia One Piece. Robin yang masih kecil menatap kejadian itu dengan kesedihan dan air mata mendalam. Tak pernah berharap sama sekali kalau di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Nico Robin akan kehilangan keluarganya dan orang-orang yang mencintainya. Bahkan sahabat baru baginya bernama Jaguar de Saul yang berasal dari Angkatan Laut meninggal saat itu juga guys, dikarenakan Saul ingin menyelamatkan Robin agar bisa kabur dari desa Ohara. Sebelum meninggal, Saul berpesan kepada Robin kecil untuk selalu percaya bahwa kelak dirinya akan menemukan nakama yang sangat menyayanginya dan bersedia menjaganya. Tambah menangislah Nico Robin ketika harus menanggung kesakitan mendalam harus melihat sendiri Saul menjadi es di depan matanya guys. Dan Mimin cukup yakin banyak fans merinding melihat momen tersebut. Saat kepergian Nico Robin dari desa Ohara yang sengaja dibiarkan kabur oleh Aokiji sebagai bentuk kebaikannya kepada Jaguar de Saul, saat itu pula perjalanan Nico Robin untuk menemukan arti harapan dan impian warga Ohara, Dr. Clover, ibunya dan sahabatnya Jaguar de Saul dimulai. Dan kisah tentang anak iblis dengan bounty poster 79 juta berry pun dimulai saat itu juga hingga 20 tahun perjalanannya, yang tak disangka nantinya akan menjadi akhir dari kesedihan Nico Robin untuk yang terakhir kalinya. Mereka bertemu pertama kalinya di sekitar lautan sebelum memasuki Little Garden. Saat itu Nico Robin menemui Luffy dan yang lainnya sambil menawarkan kebaikan hatinya untuk memberikan Eternal Post yang berguna agar Luffy bisa sampai ke Alabasta dengan lebih cepat lewat jalur yang aman tanpa harus melewati Little Garden. Saat itu tak ada yang tahu maksud Robin kenapa sangat baik hingga memberikan Eternal Post tersebut. Tapi bukan Bakasencho super greget namanya jika harus menerima saran berpetualang di jalur yang aman. Nami saja navigator handal selalu ditolak Luffy mentah-mentah jika menuju ke jalur petualangan yang tak ada tantangannya. Apalagi orang asing seperti Robin guys. Dan tak disangka dari awal pertemuan kocak tersebut, lalu mereka bertemu kembali di Alabasta dan menjadi musuh untuk sesaat. Luffy juga kemudian berutang nyawa pada Robin karena Robin menyelamatkan Luffy dari timbunan pasir saat kekalahan perdananya melawan Crocodile. Lalu setelah Alabasta berakhir, Robin bergabung dengan maksud yang gak jelas di SAP Crew. Hingga akhirnya setelah Arc Enies Lobby untuk pertama kalinya Robin mengungkapkan harapannya ingin tetap hidup, dan saat itulah kita mengetahui bahwa wanita hot dan dewasa ini adalah seorang yang akan mematuhi perintah dan keputusan Luffy apapun itu, mau itu berbahaya ataupun tidak.
Nico Robin adalah seorang yang berwawasan luas dan juga arkeolog di SCP Crew. Dirinya paham akan banyak sejarah di dunia One Piece. Dia juga adalah satu-satunya orang yang masih hidup di dunia One Piece yang bisa membaca bahasa kuno yang terukir pada poneglyph. Selain berwawasan luas seperti itu, Nico Robin adalah seorang petarung yang handal dan cerdik. Kodratnya sebagai wanita tak menghalanginya harus lemah ataupun harus kalah terhadap musuh. Dikarenakan dengan kecerdikannya, dia memanfaatkan kemampuan buah iblis yang dimilikinya, yaitu Hana-Hana no Mi, sebuah buah iblis yang punya kemampuan untuk menembuhkan bagian tubuh apapun pada dirinya ke berbagai tempat selama tempat itu ada dalam jangkauan kekuatan Hana-Hana. Bahkan ekstrimnya, Nico Robin juga bisa membuat cloning dirinya sendiri guys, layaknya jurus Kage Bunshin no Jutsu. Cantik, pintar, seksi, dewasa, dan pintar bertarung membuat Nico Robin memang bagaikan wanita idaman yang diimpikan seluruh pria. Tapi selain hal tersebut, ternyata Robin ini adalah orang yang sangat peduli terhadap orang lain jika sudah mengetahui kebaikan orang tersebut guys. Dia juga tak segan-segan lagi untuk meminta bantuan teman-temannya sekarang. Tak tertutup seperti sebelum kejadian Ark Enies Lobby, di mana dirinya sudah tak peduli dengan nyawanya sendiri. Tapi setelah tahu bahwa apa yang dikatakan Jaguar Desal menjadi kenyataan di depan matanya sendiri setelah 20 tahun berlalu, Nico Robin telah menjadi sosok yang berbeda, yang penuh kasih dan sangat mempedulikan nakamanya. Bahkan dialah wanita yang paling menghormati keputusan dan pendapat Luffy, apapun itu. Dan Nico Robin juga punya impian yang cukup membuat pemerintahan dunia kelak bisa terancam. Karena impian Robin adalah mengetahui sejarah dunia One Piece yang sebenarnya guys. Tepatnya Robin ingin membongkar apa yang terjadi dalam masa Void Century. Dan jika menelusuri petunjuk yang ada di One Piece, Void Century akan berhubungan sangat penting dengan perjalanan terakhir Luffy untuk mencapai Raftel. Dan saat itu terjadi, maka bersiaplah, kita akan segera kehilangan serial paling luar biasa ini akan mendekati ending yang sebenarnya. Nico Robin adalah sosok kakak perempuan bagi seluruh kru SCP, termasuk Luffy juga guys. Dialah yang paling banyak berperan besar dalam hal memberi saran dan informasi apapun selama Robin mengetahuinya kepada semua kru. Bahkan sering juga mengingatkan kapten kita untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Walau Robin tahu hasilnya jika mengingatkan Luffy hanya adegan kocak yang akan kita lihat nantinya. Kaizoku no doumei ni wa uragiri ga tsukimono yo. Hito o shinji sugiru anata ni wa fumuki kamoshirena. お前裏切んのか？ Nico Robin punya sifat tersembunyi yang bisa dibilang sangat cute dan kawaii, yaitu dia punya sifat sangat senang sekali jika melihat hal yang imut-imut dan menyimpan ekspresi kebahagiaannya sendiri di dalam hatinya. Momen-momen inilah yang membuat kita berpikir, wanita dewasa seperti Robin ternyata bisa imut juga ya. Serta Robin juga tak menyukai hal yang sangat memalukan dan tidak suka dengan hal yang menurutnya tak cocok dengan seleranya. Misalnya saat diminta untuk bergabung menjadi Gundam di Arc Thriller dan saat memarahi Franky yang berbicara dengan tubuh Chopper. Ada-ada saja ya sifat Neng Robin ini. Kesetiaan Robin kepada SCP pun tak perlu diragukan lagi guys seperti apa. Apalagi jika itu menyangkut kesetiaannya kepada sang kapten Monkey D. Luffy. Kita memang boleh bilang kalau Robin memang dulunya seperti tertutup ketika awal bergabung. Tapi semenjak tangisan tulusnya di Enies Lobby, Robin telah terbuka hatinya dan menerima secara tulus kasih sayang semua kru SCP. Dan sangat yakin teman-temannya akan melindunginya sampai kapanpun. きたい私も一緒に海へ連れてって Bahkan kesetiaan paling mengesankan Robin terhadap Luffy ditunjukkannya sendiri saat di Arc Sabaody Island ketika semua kru SCP ada di Sakibar bersama Rayleigh membicarakan tentang histori Goldie Roger. Dan saat Rayleigh berkata kalau semua kru Roger telah berhasil mencapai Raftel dan mengetahui rahasia dunia, Robin menjadi shock. Bahkan Rayleigh dengan senang hati menceritakan rahasia tersebut kepada Robin agar dirinya tak perlu susah-susah mencari dan menerjemahkan poneglyph agar bisa tahu rahasia dunia. Tapi Robin menolak tawaran Rayleigh dan dengan penuh keyakinan menjawab dia ingin melihatnya sendiri secara langsung dengan berpetualang bersama Luffy dan yang lainnya. Robin pun telah mengerti arti kesetiaan sampai melupakan untuk mengetahui apa yang diimpikannya sejak masih kecil. Kesetiaan Nico Robin dalam jalinan persahabatan yang begitu tulus telah ditunjukkan seorang wanita seksi dan pintar ini kepada para fans di seluruh dunia. Apalagi momen di Arc Enies Lobby yang penuh dengan kejadian memorable plus mengharukan. Dukungan penuh untuk membuat impian sang kapten menjadi Raja Bajak Laut secara nyata telah Robin tunjukkan. Dan oleh karena itulah Robin memutuskan untuk tetap terus hidup, membantu perjalanan Luffy mencari Raftel yang kunci utamanya kelak akan ada di tangan Robin sendiri.
ketika 4 Red Poneglyph berhasil diterjemahkan tentunya. Satu, Nico Robin merupakan satu-satunya anggota topi jeram yang bergabung tanpa diundang. Setelah Arc Alabasta berakhir, ia langsung berada di Going Merry dan mengatakan akan tinggal bersama SHP Crew. Tapi setelah Arc Enies Lobby selesai, Robin bertanya kembali apakah ia boleh bergabung, dan tentu saja kapten kita yang baik hati, Monkey D. Luffy, menyetujuinya guys. 2. Jurus Nico Robin banyak memakai bermacam-macam bahasa, mulai dari Prancis, Linggis, dan Spanyol. 3. Menjadi teman dari 3 penyandang nama D. Pertama, Jaguar de Saul saat masih kecil di O'Hara. Kedua, Monkey D. Dragon saat berada dalam masa pelatihan 2 tahun bersama Tentara Revolusi. Dan tentu saja yang terakhir adalah kapten kita sendiri guys. 4. Batas kemampuan menumbuhkan bagian tubuh Robin hanya sampai 1000 buah. Stop berpikiran yang tidak-tidak, oke? 5. Nico Robin terkenal sebagai salah satu wanita paling seksi di dunia One Piece. Entah ini yang menjadi penyebabnya atau bukan, Neng Robin suka sekali memakan sandwich dan camilan yang cocok dilahap saat ngopi santai. Mungkin ini bisa jadi tips buat para ladies yang mau punya body aduhai dan yahut seperti Nico Robin. Setelah sebelumnya kita membahas Zoro sang wakil kapten, Nami sang navigator, Usopp sang penembak jitu, Sanji sang koki kapal, Chopper si dokter paling unyu-unyu, Nico Robin sang arkeolog, kali ini akhirnya kita bisa sampai kepada Franky, manusia setengah robot yang cool dan baik hati. Franky berasal dari kota Water Seven, sebuah kota yang sebenarnya terbengkalai dan sangat mengenaskan jika melihat letak geografis Water Seven guys, apalagi ditambah kejadian alam Aqua Laguna yang sering memakan banyak korban di setiap tahunnya. Franky yang masih remaja sangatlah memikirkan masa depan kota Water Seven ini. Oleh karena itulah Franky, Iceberg, dan gurunya Tom memutuskan membuat kereta laut sebagai jalur transportasi ataupun bisa dijadikan evakuasi sementara ketika Aqua Laguna datang. Bahkan bisa jadi harapan untuk kemajuan ekonomi Water Seven. Sehingga bisa membuat titik terang pada kota Water Seven yang penduduknya selalu khawatir akan Aqua Laguna dan Seeking. 島から島へ煙を上げて海の線路を走る船。客も物資も船も運び、天候に左右されることなく。 Proyek pembuatan kereta laut tersebut pun tidaklah singkat. Tapi seiring waktu, akhirnya terciptalah kereta laut yang diimpikan oleh seluruh penduduk kota Water Seven. Tom, Iceberg, dan Franky bahagia berhasil mewujudkan kereta laut menjadi kenyataan. Kebahagiaan penduduk pun tak terbendung, hingga dosa lama dari Tom yang pernah membantu membuat kapal Goldie Roger, Oro Jackson, diampuni oleh pemerintah sekitar. Tapi semua itu tak bertahan lama guys, karena agen CP0 Spandam marah besar karena Tom tak mau memberikan blueprints dari senjata kuno Pluton. Hingga akhirnya Spandam menjebak Tom beserta muridnya Franky dan Iceberg dalam sebuah insiden penyerangan kota Water Seven itu sendiri yang dilakukan oleh kapal perang buatan Franky. Dan saat itulah perpisahan epik antara Franky dan sosok yang sudah dianggapnya sebagai ayah dimulai. Dan dimulainya kehidupan baru Franky sebagai pembuat kapal berhenti secara total bersamaan dengan kehilangan beberapa bagian tubuh manusianya yang diganti dengan mesin menjadi seorang bandit profesional yang pada saatnya nanti akan tiba masanya ketika Franky menemukan alasan kembali untuk membuat kapal terhebat yang pernah ada di dunia ini tercipta kembali. Tom-san, 俺はもう船なんか作りたくねえ。本当に大切な人たちを傷つけた船を俺は愛せねえ。 Mereka bertemu pertama kalinya di Water Seven. Tentunya pertemuan ini diawali dengan ulah Luffy dan kawan-kawan karena sudah berani mengacak-ngacak tempat kediaman Franky beserta mengajar keluarganya karena mereka telah berani mencuri 200 juta berry milik Nami. Bukan keluarga asli loh guys di sini. Ya bisa diibaratkan Franky family itu seperti Yakuza. Pertemuan Luffy dan Franky pertama kali ini ingin membalas perbuatan Luffy atas apa yang dilakukannya dan mengajaknya berduel. Sayangnya duel tersebut terganggu oleh orang-orang Galila Company. Jadi ya pertarungan full antara Franky dan Luffy tak jadi kita saksikan guys.
Tapi pelan tapi pasti, sifat Franky yang awalnya benci kepada Luffy mulai berubah sedikit demi sedikit sejak mengetahui apa yang terjadi pada Going Merry dan beberapa hal yang memang cukup epik banyak terjadi di Arc Water 7 hingga Arc Enies Lobby ketika kita melihat sendiri Franky dengan tulus membantu Luffy untuk menyelamatkan Robin dari tangan pemerintahan dunia. Hingga akhirnya ketika Luffy berhasil menunjukkan kesuksesannya menghajar CP0 dan berhasil kabur dari Enies Lobby, akhirnya Franky berubah pikiran ingin membantu Luffy membuatkan kapal baru untuknya guys. Karena impiannya memang membuat sebuah kapal yang bisa mengarungi berbagai macam lautan dan bisa mengarungi seluruh dunia One Piece. Dan terciptalah kapal terbaik generasi kedua SHP, pengganti dari kapal legend Going Merry. Kapal itu bernama Thousand Sunny yang biasa kita kenal dengan sebutan Sunny Go. Setelah pembuatan kapal Sunny Go selesai, bersamaan dengan itu pula bounty poster Luffy dan kawan-kawan ikut naik. Uniknya, Franky juga ada dalam daftar bounty tersebut guys. Sehingga mau tidak mau, seluruh Franky family meminta bantuan kepada Luffy untuk mengajak Franky ikut berpetualang bersamanya. Dan endingnya kita bisa melihat cara bergabung nakama Luffy terunik dan terkocak untuk pertama kalinya. Terima kasih kepada Nico Robin tentunya guys. 乗れよフランキー、俺の船に。Franky adalah seorang yang punya ilmu pengetahuan seputar mesin dan pertukangan, apalagi seputar dunia perkapalan. Mungkin bisa dibilang Franky ini sangatlah jenius dalam bidang tersebut guys. Selain menguasai hal tersebut, Franky juga sangatlah kuat di pertarungan. Apalagi dengan kondisi tubuhnya yang bisa dibilang setelah after time skip ini, tubuhnya mungkin sudah dimodif lebih banyak mesinnya daripada bagian tubuh manusianya. Seberapa kuatkah Franky? Untuk menjawab ini, mungkin jika melihat penemuan barunya yaitu robot Gundam Franky dan kemampuannya yang bisa menembakkan laser layaknya pacifista, bisa membuat kita berimajinasi seberapa kuatkah dirinya sebenarnya. Apalagi pasti banyak dari kita semua menantikan kejutan apalagi yang akan dibuat Franky di negeri Wano nantinya. Walaupun tubuh Franky sebagian besarnya adalah mesin, Franky tetaplah Franky yang dulu, seorang pria sejati yang sangat gagah, unik, kocak, dan anehnya mungkin dialah satu-satunya pria yang sangat bahagia jika disebut hentai. Padahal gak ada mesum-mesumnya loh bagi mimin si Franky ini, malahan Franky lebih pantas disebut sebagai gentleman. Serta, jangan lupakan, Franky juga adalah seorang yang sangat emosional jika menyangkut tentang flashback yang menyedihkan ataupun kisah perjuangan dari seseorang, baik itu teman ataupun lawan. Misalnya, kita ambil contoh dari tangisannya ketika berpisah dengan Going Merry, padahal Franky saja saat itu belum jadi bagian dari SHP Crew. Dan kalau contoh musuh yang paling ngena adalah saat Franky melawan Senor Pink. Disinilah pertarungan antar dua lelaki gentleman yang kalau dilihat dari luar terlihat seperti pertarungan hentai, tapi sebenarnya pertarungan ini 11-12 kerennya dengan pertarungan Luffy versus Katakuri. Dan Franky pun juga punya impian yaitu membuat kapal yang bisa mengarungi seluruh lautan dan dunia ini guys. Dan jika kita ambil titik terangnya, sadar atau tidak sadar, sebenarnya impian Franky lah yang sudah berjalan dan perlahan demi perlahan nantinya akan terwujud 100%. Hanya tinggal menunggu waktu ketika Luffy dan yang lainnya sampai kembali di titik tengah perjalanan awalnya. Bisa jadi red line lah yang akan jadi titik terakhir agar impian Franky terwujud. Dan entahlah di umur berapa kita bisa melihat ini nantinya. Franky mungkin di SHP Crew sosoknya bagaikan seorang ayah. Dia juga merupakan 3 orang yang paling tua dari semua orang di SHP Crew setelah si tengkorak mesum dan Jinbe. Dialah sosok yang berani berbuat apapun selama itu benar baginya tanpa takut Luffy mungkin saja tidak setuju dengannya. Dialah sosok yang selalu bisa menghibur sang Bakasencho dengan penemuan-penemuan keren dan uniknya. Dan tentu saja terkadang kita bisa terkagum-kagum karena sifat gentle dari Franky. Kesetiaan Franky kepada SHP pun tak perlu diragukan lagi seperti apa guys. Apalagi jika itu menyangkut kesetiaannya kepada sang kapten Monkey D. Luffy. Kita memang boleh bilang kalau Franky dulunya pernah menjadi musuh bagi Luffy dan termasuk nakama yang sangat sulit untuk diajak bergabung dengan kelompok bajak laut tergila dan tergerget di lautan ini.
Tapi semenjak Franky mengetahui siapa Luffy, seperti apa tingkahnya, seperti apa kepeduliannya kepada teman-temannya, Franky pun sadar kalau Luffy lah yang telah memberinya kesempatan untuk mewujudkan impian lama yang dulunya sempat dia hentikan. Jadi tak ada alasan lain lagi bagi Franky untuk tidak menyatakan kesetiaan pada orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut nantinya. Kesetiaan Franky pula lah yang mengajarkan pada kita tentang jalinan persahabatan yang begitu menyenangkan dan terkadang bisa menjadi emosional bagi seluruh fans. Apalagi saat Franky bertemu dengan Senor Pink di Arc de Dressrosa. Disitulah puncaknya di mana kita semua diberi pelajaran sangat berharga, terutama untuk semua lelaki yang ada di dunia ini guys. Dan mungkin bisa jadi pelajaran berharga buat para jomblo. Jadi pantaslah memang Franky kita sebut sebagai cyborg nerd and cool. Satu, sadar atau tidak sadar, sebenarnya Franky ini ada kemiripan dengan kartun legend yang sangat dikenal para generasi 90-an. Dialah Popeye. Gak tahu sekarang apakah generasi saat ini tahu kartun ini guys. Dua, Franky adalah nakama Luffy yang paling mengalami perubahan signifikan, atau bahasa gampangnya tampilan skinnya berubah total dari sebelum time skip ke sesudah time skip. Sekedar informasi, bentuk tubuh Franky saat ini sebenarnya terinspirasi dari blueprint milik Vegapunk. 3. Nama asli Franky sebenarnya adalah Cutty Flame, kemudian diganti oleh Iceberg sebagai salah satu cara untuk membantu Franky agar lupa akan masa lalunya yang tragis saat dibuang orang tuanya ke lautan guys. 4. Ulang tahun Franky ternyata diketahui sama persis dengan Shanks. Ada yang ingat gak tanggal berapa Shanks? 5. Franky lah satu-satunya orang di dunia ini yang hafal di luar kepala dan tahu cara membuat senjata kuno Pluton. Dan mungkin kelak bisa jadi Franky termasuk orang yang paling dicari pemerintahan dunia setelah Robin. ...52 tahun yang lalu di dunia One Piece ada bajak laut yang sangat ceria dan gemar menyanyi di lautan. Nama bajak laut itu adalah bajak laut Rambar. Bajak laut ini dipimpin oleh Kapten Yorki, dan dalam bajak laut yang suka bermusik ini, Yorki punya prinsip bahwa musik mereka mampu membuat anak yang menangis menjadi diam dan ingin menebarkan kebahagiaan dari musik di lautan One Piece ini guys. Si mesum Brook adalah salah satu dari anak buah Yorki di kapal ini. Uniknya, Brook adalah kru Yorki yang paling bersemangat dalam hal musik dan bernyanyi sampai-sampai setiap pagi Brook selalu membangunkan nakama lainnya dengan nyanyiannya. Hingga akhirnya Brook dan bajak laut Rambar bertemu anak paus kecil yang kehilangan induknya. Mereka menghibur paus kecil tersebut dengan musik dan nyanyian, sehingga paus itu bersemangat lagi. Hari demi hari paus kecil itu selalu mengikuti arah kapal Brook, hingga Brook pun sudah menganggap paus kecil itu sebagai nakama baru bajak laut Rambar. Dia memberi nama paus kecil itu dengan nama Labun. Dan karena semakin jauh perjalanan maka bahaya yang akan dihadapi semakin tinggi. Maka sang Kapten Yorki lewat rundingan yang alot dengan para kru akhirnya memutuskan meninggalkan Labun guys, agar dia tak bisa mengikuti bajak laut Rambar lagi. Tibalah mereka di Red Line, bertemu dengan Crocus dan berteman dengannya, serta disinilah perpisahan yang sebenarnya antara bajak laut Rambar dan Labun terjadi. Setelah berbicara dari hati ke hati, Brook akhirnya bisa membujuk Labun untuk bersabar dan menunggu mereka di sini guys, karena kelak mereka pasti akan bertemu lagi dengan Labun. Labun pun senang dengan janji itu dan percaya kalau mereka suatu hari akan bertemu lagi. Hari demi hari bertualang dari satu pulau ke pulau lainnya sambil menyebarkan kebahagiaan lewat musik mereka karena mereka bajak laut yang baik hati. Dan akhirnya suatu hari Kapten Yorki mengalami sakit berat. Dokter kapal bilang kalau Yorki terkena virus yang menular dan tak bisa disembuhkan, sehingga Yorki meminta pamit dari bajak laut Rambar agar anggota lainnya tidak tertular. Semua nakamanya menangis saat Yorki pergi dengan kapal sendirian menuju lautan lain. Yorki pergi untuk selamanya dari pandangan mata semua kru bajak laut Rambar guys. Nah, Brook, 俺の好きな歌で見送ってくれよ。
Mereka pun memakai kapal baru dan berlayar lagi dengan Brook menjadi kapten baru pengganti Yorkie dalam bajak laut Rambar. Hingga akhirnya ketika Brook dan yang lainnya tiba di Grand Line, tepatnya di dekat Florian Triangle, bajak laut Rambar dihancurkan bajak laut lain yang lebih kuat. Semua nakama Brook sekarat dan menunggu ajal, termasuk Brook sendiri. Brook berkata dia sudah memakan buah iblis Yomi Yomi Nomi dan akan hidup lagi kelak. Namun Brook meminta semua nakamanya agar menyanyi dulu sebelum mereka meninggal, karena lagu itu akan dia sampaikan pada Labun nantinya jika bertemu kembali. Mereka bernyanyi lagu Sake Banks dan dimulailah lagu yang sangat membahagiakan serta mengiris hati fans One Piece bagi yang baru pertama kali menontonnya, karena satu persatu sahabat dan Soy Brook jatuh tak bernyawa, sehingga Brook menyanyi sendirian lagi dan akhirnya dia mati juga. Dan setelah kematiannya, Brook pun bangkit kembali dari kematian guys, masih hidup berkat kemampuan buah iblis Yomi Yomi Nomi. Tapi perjalanan yang lebih pedih dan menyakitkan dari kematian itu sendiri pun harus dimulai Brook sejak saat itu, yaitu hidup sendirian di lautan selama 50 tahun. Dia menahan rasa sedih dan kesepian selama 50 tahun tanpa teman dan terkadang dia menangis jika mengenang masa lalunya. Tapi untungnya semua kesedihan dan rasa kesepian Brook akan segera sirna nantinya. Mereka bertemu pertama kalinya di sekitar lautan Florian Triangle, tepatnya saat kapal Thousand Sunny berpas-pasan dengan sebuah kapal lusuh dan rusak. Luffy, Nami, dan Sanji bertemu Brook secara langsung. Di sini pula kita bernostalgia akan ucapan legend Brook kepada Nami. Bolehkah aku melihat celana dalammu? Luffy yang melihat Brook sebagai tengkorak unik yang bisa bicara, tanpa berpikir panjang langsung menawarinya untuk bergabung menjadi salah satu krunya. Brook pun juga tanpa berpikir panjang setuju akan tawaran Luffy. Dari permulaan tawaran Luffy tersebut, semua nakama lainnya belum setuju dan menerima Brook secara tulus. Apalagi saat Brook diajak makan malam bersama semua kru SHP, sifat cerewetnya membuat jengkel Sanji dan Zoro. Bahkan kita sebagai fans saat menonton pertama kalinya, pasti agak kurang suka dengan Brook yang cerewet seperti itu. Tapi semua itu bukanlah tanpa sebab guys. Kesepian dan kesedihan selama 50 tahun adalah alasan utama Brook untuk mencoba ceria dalam hal apapun. Tapi pelan-pelan setelah Brook menceritakan masalahnya terutama dengan bayangannya yang dicuri Moria, Luffy dan yang lainnya perlahan mengerti dan memutuskan untuk membantu Brook mendapatkan bayangannya kembali. Hingga akhirnya banyak kejadian yang terjadi di Actelier Bug, mulai dari sejarah Brook, Luffy menjadi mode Hulk, hingga kesetiaan Zoro kepada sang kapten Luffy kita jumpai di sini. Tapi tetap saja yang paling membuat merinding adalah saat momen bergabungnya Brook menjadi nakama SHP yang sebenarnya. Dia mengabdikan kesetiaan dan nyawanya untuk Luffy sebagai penghibur semua kru dengan musik yang dilantunkannya. Dan momen epiknya ketika Brook memainkan piano dan menyanyikan lagu Sake Banks, pecah sudah antara kebahagiaan dan kesedihan tercampur aduk menjadi satu. Watashi ikitete yokatta. Brook adalah seorang yang sebenarnya sangat bijaksana, walaupun terkadang memang agak cerewet, tapi pengalaman hidupnya yang sangat lama menjadikannya mengerti arti kehidupan seperti apa. Brook juga sepertinya sangat jago memainkan berbagai macam alat musik, misalnya piano, violin, dan gitar. Bahkan mungkin saja Brook memang ahli memainkan semua alat musik. Bahkan musiknya pun bisa membuat tertidur siapapun yang diinginkannya guys. Selain pintar dalam bermusik, Brook juga pandai bertarung, apalagi statusnya di kru SHP selain sebagai musisian. Dia juga adalah pendekar pedang yang tekniknya kalau di dunia nyata mirip dengan Anggar. Kekuatan berpedangnya pun tak perlu diragukan lagi, karena Brook bisa melakukan tebasan seperti gaya dalam anime Samurai X, yaitu musuh tiba-tiba saja tertebas setelah pedang dimasukkan ke sarung pedang. Keren dah pokoknya ini. Brook pula bisa mengalirkan hawa dingin pada teknik pedangnya, serta jangan lupakan kalau Brook juga punya kemampuan buah iblis Yomi Yomi Nomi yang sudah ada dalam tingkatan next level, yang bisa memisahkan jiwanya sendiri dari jasad aslinya menjadi hantu untuk sementara.
Walaupun Brook hanyalah seorang tengkorak berjalan, tapi perannya di kru SCP sangatlah penting sebagai sosok penghibur keadaan dan terkadang bisa jadi sosok pelindung bagi anggota SCP yang lebih lemah darinya. Brook bisa dibilang karakter yang sangat susah ditebak isi pikirannya, apalagi hiburan school joke-nya yang terkesan garing, tapi sebenarnya penuh dengan makna kehidupan. Jadi bisa Mimin simpulkan, tengkorak, suka bercanda, jenius dalam musik, handal dalam bertarung dengan pedang, dan juga sifatnya yang seperti komedian sejati. Walaupun tahu komedi school joke-nya itu garing, apalagi kebiasaan Brook yang selalu ingin melihat celana dalam. Tapi karena semua itulah kita bisa terhibur oleh Brook. Bahkan terkadang kita juga dibuat merinding olehnya, karena dia juga bisa menjadi tokoh yang gagah dan sangat penting dalam suatu arc. Contohnya ketika Brook berhasil menyalin red poneglyph yang ada di kediaman Big Mom. Dan Brook pun juga punya impian, yaitu ingin bertemu kembali dengan Labun untuk menepati janjinya bersama anggota bajak laut Rumbar yang telah meninggal untuk menemui Labun kembali, tepatnya di Red Line, sebuah tempat yang kemungkinan besar akan menjadi titik awal ending One Piece akan menjadi nyata. Brook, kau memang seorang pria sejati yang menepati janjimu, padahal janji itu sudah usang selama 52 tahun. Semoga saja kita bisa melihat ending One Piece dan Oda Sensei diberi kesehatan selalu agar bisa menyelesaikan serial ini, guys. 素敵な。おお、見事なお姿。ぜひともパンチ見せてもらって。Brook di SCP Crew adalah orang yang paling tua dan anggota yang paling mengerti arti dari kesepian. Walaupun sebagai anggota yang paling tua, tapi dia paham betul kalau dialah anggota ke-8 yang artinya harus menghormati yang lainnya. Bahkan kita juga pernah ditunjukkan Brook sikapnya yang kebingungan saat pertama kali bergabung dan berlayar secara resmi di kelompok bajak laut paling gila ini. Bingung karena harus menjadi seperti apa agar semua nakama menerima dirinya. Untungnya berkat Robin, Brook sadar untuk tetap menjadi diri sendiri, tak perlu pusing dan terlalu memikirkan pendapat nakama lainnya. Karena Luffy saja menerima Brook apa adanya, maka semua nakama pasti menerimanya. Karena keputusan Luffy adalah mutlak. Jadi kesetiaan Brook kepada SCP pun tak perlu diragukan lagi seperti apa. Apalagi jika itu menyangkut kesetiaannya kepada sang Bakasencho Monkey D. Luffy. Kita memang boleh bilang kalau Brook adalah anggota paling cerewet dan lawakannya paling garing. Tapi sadar atau tidak sadar, sebenarnya Brook lah yang terkadang bisa membuat kita begitu menikmati momen kebersamaan semua kru SCP ketika berada di kapal Sunny Go. Loyalitas Brook pun selalu ditunjukkannya dalam momen-momen yang sangat tepat. Karena Luffy lah Brook punya tujuan hidup lagi setelah 50 tahun berada dalam penderitaan yang tak tergambarkan oleh akal sehat. Kesetiaan Brook pula lah yang mengajarkan pada kita tentang arti bahwa manusia tidak ditakdirkan untuk hidup sendiri, karena kebersamaan itu lebih indah daripada harus sendirian menjalani kehidupan. Jadi pantaslah memang Brook menjadi anggota SCP yang bertugas sebagai penghibur suasana, baik itu senang ataupun susah. Yo ho 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 ho. Satu-satunya anggota SCP yang tak pernah menaiki Going Merry. Jika Jinbe dihitung, maka Jinbe juga termasuk. 2. Buah iblis milik Brook adalah satu-satunya buah iblis yang diketahui harus ada syaratnya agar bisa aktif, yaitu is dead. 3. Bounty poster burunan Brook paling unik sendiri dari bounty poster pada umumnya. 4. Satu-satunya pengguna buah iblis yang bisa berlari di atas air laut karena saking ringannya dirinya. 5. Dalam kepala Brook bisa dijadikan seperti lemari. Buktinya 3 lembar salinan red poneglyph yang besar bisa muat di kepalanya. Luffy君にはこれ以上指一本触れさせはせん。この命にかけてもじゃ。Dulu sekali, Jinbe hanyalah seorang bajak laut manusia ikan biasa yang menjadi bagian dari kru Fisher Tiger, atau biasa disebut dengan bajak laut matahari. Saat kepemimpinan Kapten Fisher Tiger, mereka sangat senang dan gembira dipimpin oleh sosok yang kuat dan tak segan untuk menolong siapapun itu. Bahkan, Arlong juga pernah bergabung di bajak laut matahari ini, guys. Jinbe dan Arlong sangat menghormati kapten mereka Fisher Tiger, tapi semuanya berubah ketika seluruh kru Fisher Tiger dijebak oleh para manusia yang tak bertanggung jawab, guys. Hingga akhirnya insiden tersebut membuat Fisher Tiger kehilangan nyawanya sendiri. Sebenarnya bisa saja dirinya selamat kalau saat itu dia memakai darah para manusia untuk ditransfusi ke dalam tubuhnya sendiri. Tapi Tiger menolak dengan sangat keras.
Karena dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kakak dari Jinbe ini sangat membenci manusia walaupun dia sadar kalau masih ada manusia baik di luar sana. Bukan tanpa sebab, karena Tiger pernah menjadi budak Tenryubito, makanya dia seperti itu. Setelah meninggalnya Fisher Tiger, Jinbe lah yang kemudian menjabat sebagai kapten dari bajak laut Matahari. Berbeda dengan Fisher Tiger yang menyimpan kebencian begitu mendalam terhadap manusia, Jinbe masih bisa berpikir secara bijak dan masih menghargai ada manusia baik dan masih pantas untuk dihormati. Kepemimpinan Jinbe bisa dibilang tanpa kendala sama sekali, karena mementingkan keselamatan rasnya dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Bahkan, Jinbe dengan cerdik bergabung dengan Shichibukai, dan puncaknya Jinbe beraliansi dengan Whitebird agar pulau manusia ikan mendapat perlindungan di bawah nama Yonko. Semuanya berjalan damai bagi Jinbe, tapi tak berlangsung lama guys, karena saat pemerintahan dunia mengumumkan keberhasilan mereka menangkap Ash dan memutuskan akan mengeksekusi mati Ash secara umum, banyak orang di dunia One Piece terkejut. Begitu pula dengan Jinbe, dikarenakan posisinya yang seorang Shichibukai, maka dia mendapatkan undangan dari pemerintahan dunia untuk mengantisipasi serangan Whitebird saat hari H eksekusi Ash berlangsung. Jinbe pun memutuskan menolak undangan tersebut karena baginya Ash sudah dianggap sebagai teman baiknya, dan lagian Jinbe tak ingin melawan Whitebird yang merupakan aliansinya sendiri. Karena penolakan itulah Jinbe membuat kesalahan yang fatal menurut pemerintahan dunia, hingga akhirnya ditangkap dan dipenjara di Impel Down. Saat di penjara, Jinbe bertemu dengan Ash kembali, dan perjalanan untuk Jinbe memulai takdir barunya akan segera dimulai. あんたはいつも話してくれる麦わらの子かい。無茶な。 Mereka bertemu pertama kalinya di penjara Impel Down, tepatnya saat Luffy ingin menyelamatkan kakaknya Ash dari eksekusi mati pemerintahan dunia. Saat itu Luffy sedang mencari informasi keberadaan kakaknya yang menurut info terakhir ada di level 6 Impel Down. Jinbe melihat Luffy yang sedang lewat di penjaranya, melihat kalau ternyata Luffy adalah adik yang dimaksud oleh Ash yang ketika masih di penjara bareng-bareng menceritakan tentang sosok Luffy kepada Jinbe. Jinbe pun langsung menyapa Luffy dan memberitahu Luffy kalau Ash telah dibawa pergi dari Impel Down ini dan menyarankan Luffy untuk segera mengejarnya sebelum terlambat. Tapi sayang, Luffy telat untuk mengejar Ash karena sudah dalam perjalanan menuju Marineford untuk dieksekusi. Luffy yang sadar akan hal itu memutuskan akan menuju Marineford juga. Tapi karena Luffy untuk kesana tidak boleh sembrono, dia disarankan Ivankov untuk mengajak beberapa orang dari Impel Down ini agar bisa membantunya di Marineford nantinya. Awalnya Jinbe tidak dilirik sama sekali oleh Luffy untuk diajak, karena saat itu masih krokodil yang sedang diajak negosiasi oleh Luffy. Tapi tiba-tiba saja Jinbe berteriak kepada Luffy menawarkan dirinya untuk dibebaskan juga dari penjara Impel Down, karena menurut Jinbe dirinya pasti sangat berguna nantinya di Marineford. Luffy yang melihat tatapan penuh keseriusan Jinbe menatap mata Jinbe dan memutuskan untuk membebaskan Jinbe agar ikut serta membantunya di Marineford nantinya guys. わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いだ。弟がいるという話は散々聞かされてきた。 Dari situlah perjalanan sang kesatria lautan Jinbe sedikit demi sedikit untuk mengenal lebih dekat sang Baka Sencho dimulai. Mulai dari dirinya yang memutuskan untuk mengorbankan nyawanya sendiri jika perlu, hanya untuk melindungi Luffy dari kejaran Akainu. Dirinya lah orang pertama yang menyadarkan amukan kesedihan Luffy karena telah kehilangan kakaknya Ash. Jinbe pula lah yang telah berani melanggar hal yang paling tabu di dunia manusia ikan, yaitu mendonorkan darahnya sendiri kepada Luffy. Semua itu dilakukannya karena satu alasan kuat, yaitu Jinbe menghormati kapten kita guys, Monkey D. Luffy.
Tapi setelah berbuat banyak hal seperti itu kepada Luffy, Jinbe masihlah belum bergabung dengan SHP Crew. Karena bagi Jinbe sendiri untuk bergabung dengan Luffy, dirinya harus memutuskan hubungan aliansi dengan Yonko Big Mom. Awal bergabungnya Jinbe menjadi nakama ke-10 secara resmi adalah saat keberaniannya mengalahkan rasa takutnya kepada Big Mom di Whole Cake Island. Hingga Big Mom saja tak bisa mengambil jiwa Jinbe agar bisa dikurangi umurnya. Bahkan kata-kata Jinbe saat itu sangatlah menggema di telinga kita, bukan? Membuat merinding sendiri. 当然じゃ。未来の海賊王のクルーになろうちゅう男が4カごときに臆しておられるか。 Sayangnya, walau Jinbe sudah resmi menjadi anggota ke-10 dari SHP Crew atau bisa disebut sebagai nakama yang ke-9 yang bergabung, tak bisa membuatnya merasakan bagaimana rasanya berlayar dengan seluruh kru gila ini secara komplit. Karena Jinbe sudah memutuskan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya secara total sebagai salah satu mantan dari Kapten Bajak Laut Matahari agar bisa ikut membantu teman-teman manusia ikan lainnya melawan armada Big Mom. Luffy yang mendengar hal tersebut paham akan situasi yang dialami Jinbe saat itu, guys, dan mengizinkannya dengan syarat apapun yang terjadi. Jinbe harus tetap hidup, tak peduli apapun alasannya. Kedatangan Jinbe ditunggu Luffy di negeri Wano nantinya. Semoga saja sebelum hari H peperangan di Onigashima kita bisa melihat Jinbe kembali, guys. お前の船長はもう俺だぞ。 Jinbe adalah seorang yang dari tampang dan sifatnya sudah membuat kesan bahwa pemikirannya adalah yang paling dewasa jika dibandingkan dengan kru lainnya. Bijak dalam bersikap dan selalu terlihat untuk tetap selalu serius dalam keadaan apapun. Pernah menjabat sebagai kapten dari Bajak Laut Matahari yang semuanya adalah manusia ikan, menjadikannya sebagai manusia ikan yang sangat dihormati di Ryugu Kingdom. Bukan hanya soal kekuatan saja yang dimiliki oleh Jinbe ataupun fishman karatenya yang sangat luar biasa, melainkan karena setiap hal yang dipikirkan oleh Jinbe selalu untuk kepentingan orang lain terlebih dahulu ketimbang dirinya sendiri. Hal itu telah dibuktikannya berkali-kali selama hidupnya, mulai dari melindungi ras manusia ikan hingga melindungi teman-temannya sendiri, guys. Dimulai dengan bergabung dengan Shichibukai dan beraliansi dengan Whitebird, siap melindungi Luffy di Arc Marineford dengan nyawanya sendiri taruhannya, berani memutuskan aliansinya dengan Big Mom, bahkan berani berduel dengan Big Mom one by one tanpa ada rasa takut sama sekali. Dan terakhir kali kita melihat Jinbe, dia masih mempedulikan dan membantu mantan krunya yang sedang berjuang keras melawan armada Big Mom agar SHP Crew bisa pergi dari lautan Whole Cake Island dengan selamat. Tugas Jinbe di SHP Crew secara resmi telah dikenalkan dalam sebuah databook terbaru berjudul Vipercard Databook. Kalau Jinbe bertugas sebagai helmsman, kalau di Indonesia kan pengemudi kapal. Tak seperti Franky yang bisa diibaratkan, kalau selama ini yang ahli dalam mengemudikan kapal adalah dirinya, Jinbe bisa dibilang skill kemudinya di atas Franky. Hal ini adalah fakta nyata jika melihat ucapan Nami saat kagum akan kemampuan Jinbe yang bisa menghandle Thousand Sunny melewati ombak besar yang dibuat oleh musuh ketika di Whole Cake Island. 線をまるで手足のように操縦してる。こんなソード種見たことない。すげえぞジンベエ。 Dan Jinbe pun juga punya impian yang bisa dibilang juga sangat mulia, karena impiannya hampir sama dengan impian Fisher Tiger, yaitu ingin melihat kedamaian yang sesungguhnya di mana manusia dan manusia ikan bisa hidup dengan akur tanpa adanya kebencian sama sekali karena perbedaan ras. Jika melihat mimpi Jinbe yang sangat mulia ini, maka bisa jadi impiannya memang searah dan satu tujuan dengan Luffy yang akan berjuang keras untuk mendapatkan One Piece dan nantinya akan mengetahui rahasia dunia. Dan saat rahasia dunia sudah diketahui, maka keputusan penting akan diambil Luffy. Dan ketika itu terjadi, maka kita semua sebagai fans One Piece akan menjadi saksi hidup bahwa ending One Piece sudah sangat dekat. Jinbe, kalau diibaratkan dalam jajaran keluarga di kru SHP, sosoknya bisa kita anggap sebagai seorang yang sabar dan sangat peduli akan keselamatan semua kru SHP, baik itu dalam pertarungan ataupun saat mengarungi lautan. Menjadi salah satu dari orang yang sudah punya umur matang di SHP Crew selain Brook,
tak menjadikannya untuk menang sendiri atau harus bertindak bagikan seorang penguasa kepada kru lainnya. Malahan, sebaliknya, sosok Jinbe adalah karakter yang sangat bijak mengambil keputusan dan sangat menghormati keputusan sang kapten tanpa mau membantah ataupun menolaknya. Jadi kesetiaan tentang Jinbe yang hanya bergabung dengan SLP Crew hanya beberapa saat sebenarnya tak perlu diragukan sama sekali jika kita melihat histori panjang yang sudah dikorbankan Jinbe, baik itu untuk Luffy ataupun orang lain. Karena sadar atau tidak sadar, Jinbe sudah menjadi bagian penting dalam jajaran orang-orang gila yang menaruh kesetiaan tulusnya kepada sang calon raja bajak laut tergila, terbodoh, terlucu, dan terlugu. Dialah Monkey D. Luffy. Setelah semua nakama SHP telah Mimin ceritakan, sekarang Mimin akan membuatkan sebuah kesimpulan tentang para nakama SHP ini di mata Luffy sendiri. Bagi Luffy, 9 orang ini bukanlah sosok anak buah ataupun apapun yang terikat dengan dunia kepemimpinan. Luffy tak pernah berpikir untuk menjadi sosok yang paling berkuasa di kelompok topi jerami ini guys. Mungkin kalau untuk urusan daging dan petualangan, Luffy akan menjadi orang yang paling egois di antara semua orang yang berada di kapal Sanigo ini. Selain dari hal itu, Luffy sama sekali tak pernah menunjukkan dia yang paling berkuasa kepada semua anggota SHP. Karena Luffy menganggap semua orang yang sudah bersedia bergabung dengannya adalah bagian dari keluarganya sendiri. Malah, seringnya Luffy seperti sosok anak kecil yang suka melakukan berbagai hal yang diinginkannya, baik itu di kapal Sanigo ataupun di tempat-tempat yang SHP Crew singgahi. Kekonyolan Luffy juga selalu sering membuat siapapun tertawa, membuat semua anggota kru merasa nyaman bisa bersama sang Baka Sencho. Tapi di satu sisi, ketika salah satu dari nakama Luffy dalam bahaya guys, ataupun dalam kesusahan akan masalahnya, dia, walaupun usianya hanyalah 19 tahun, saat ada masalah yang bisa membuat nakamanya dalam bahaya ataupun sedih, Monkey D. Luffy tak akan sungkan-sungkan memberikan nyawanya untuk melindungi dan menyelesaikan masalah semua orang yang sudah dianggapnya sebagai keluarga baginya. Because, bagi Luffy itu simple. Tualangan yang bebas bersama orang-orang yang kau sayangi alias keluargamu sendiri yang dibentuk lewat ikatan perjalanan yang panjang, suka duka mengarungi lautan sepanjang hari telah dilalui, mara bahaya maupun kesenangan yang terkadang bisa sebagai buku kenangan yang mustahil bisa dilupakan. Sang kombatan Zoro, sang navigator Nami, sang sniper andalan Usopp, sang koki handal Sanji, si dokter imut Chopper, sang arkeologis terseksi Robin, sang mekanik kapal Franky, sang penghibur sejati Brook, dan terakhir sang nahkoda pemberani Jinbe. Mereka adalah keluarga utama Monkey D. Luffy. 9 orang tersebut telah bersumpah setia pada Luffy untuk mengorbankan jiwa raganya mewujudkan impian Luffy sebagai raja bajak laut. Begitu pula Luffy juga telah berjanji pada mereka semua akan menemani mereka semua mewujudkan impian mereka. If you don't take a risk, you can create a future. See you again next time. Salam Animania. Yos, sekian dari Animania. Kurang lebihnya minta maaf. Jika ada salah pengucapan mohon dikoreksi di komentar, oke guys? Atau jika kalian punya pendapat pribadi, yuk kita bahas bersama. Salam Animania.